Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ari Purwadi Channel, tempat kita belajar banyak hal, dan kali ini sharing sessions lagi tentang belajar ikut pageant, dan kali ini kita akan ngebahas tentang cara berinteraksi dengan kamera. But sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen apabila dirasa video ini bermanfaat, dan tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Video ini saya susun karena saya banyak melihat kontestan di male pageant ataupun beauty pageant, baik di tingkat kabupaten atau kota ataupun tingkat provinsi, yang dia tidak ready ketika ada kamera datang untuk keperluan foto atau mungkin untuk keperluan video. Yang paling kelihatan ini kalau untuk keperluan video. Padahal apa yang teman-teman lakukan di depan kamera untuk keperluan video, untuk di syuting, itu sifatnya lebih long lasting, teman-teman. Jadi teman-teman harus membekali diri ketika ingin ikut pageant, bagaimana berinteraksi dengan kamera. Dan tentu saja video ini insya Allah bermanfaat, tidak hanya untuk teman-teman yang ingin ikut beauty pageant ataupun male pageant, tapi juga untuk teman-teman yang ingin belajar berinteraksi dengan kamera secara umum. Ini insya Allah banyak sekali manfaatnya. Pageant enthusiast, di depan kamera terlihat banget siapa aja kontestan yang dia itu sudah berpengalaman ataupun newcomer dalam industri pageant ini, gitu. Kita berbicaranya ranahnya bisa kabupaten, kota, ataupun provinsi gitu ya. Nah ini kelihatan banget siapa-siapa aja yang dia itu newcomer. Nah ketika videonya itu diputar ulang, baik itu untuk proses editing ataupun untuk proses final produksi dari ajang tersebut, kontestan yang newcomer ini kelihatan banget gesturnya ketika ada kamera datang gitu. Jadi yang pertama kelihatan banget mereka itu salah tingkah, mau melakukan apa gitu. Kemudian yang kedua matanya ini tidak fokus gitu kan. Kemudian yang ketiga dia itu biasanya pura-pura memperhatikan yang lain atau mengalihkan pandangan atau berganti posisi. Nah ini sesuatu yang nampak bahwa kontestan ini adalah newcomer dan dia belum jago, belum mahir berinteraksi dengan kamera. Dan yang harus teman-teman catat ketika ikut beauty pageant ataupun male pageant, teman-teman di sini sedang mempromosikan diri teman-teman secara fisik untuk dipilih oleh penyelenggara, oleh dewan juri, ataupun oleh masyarakat gitu. Jadi ketika ada kamera datang, itu kesempatan emas buat teman-teman membranding diri teman-teman di depan kamera. Jadi gimana caranya teman-teman bisa menarik hati, menarik perhatian masyarakat, dewan juri, penyelenggara, tentu saja dengan aksi teman-teman di depan kamera. Jadi pageant enthusiast harus mulai aware bahwa ketika ada kamera datang itu kesempatan emas untuk teman-teman nge-branding diri teman-teman. Apakah menjadi seseorang yang disayang sama orang banyak, seseorang yang ramah, yang menyenangkan, atau mungkin yang antusias, yang brilian, itu teman-teman berkesempatan untuk membranding diri teman-teman di depan lensa kamera. Dan beberapa kesalahan besar ketika ada lensa kamera datang, teman-teman justru memalingkan wajah dari kamera itu, atau justru menundukkan kepala, atau justru kabur ke tempat lain. Nah itu sesuatu kesalahan besar teman-teman, karena teman-teman butuh exposure dari lensa kamera. Sekali lagi ya, jadi ketika ada kamera datang, entah itu dari penyelenggara atau media massa, atau mungkin pihak penonton, masyarakat yang merekam dari handphone mereka, dari smartphone mereka, itu kesempatan yang bagus buat teman-teman membranding diri teman-teman. Jadi ketika ada kamera datang, teman-teman sudah harus ready, sudah harus siap beraksi dengan apa paket yang ada di dalam diri teman-teman. Sudah paket lengkap gitu, paket lengkap yang diinginkan penyelenggara, paket lengkap yang diinginkan publik oleh seorang pemenang gitu. Nah caranya seperti apa? Ini dia. Cara yang pertama, teman-teman sudah harus memastikan bahwa look teman-teman sudah on point in everything. Jadi ketika ada di kamar tempat teman-teman menginap di karantina, teman-teman sudah harus bersiap sejak pagi. Pakaian apa yang mau dikenakan untuk keluar dari kamar karantina tersebut, teman-teman berkaca di depan cermin bagaimana looknya, bagaimana warnanya, apakah sudah on point semuanya, bagaimana
tata rambutnya, bagaimana make upnya, bagaimana aksesorisnya, itu semuanya sudah harus on point in everything sejak di dalam kamar. Karena teman-teman tidak akan pernah tahu ketika keluar kamar nanti ada kamera siapa yang merekam bagaimana aksi teman-teman di kontes tersebut gitu. Jadi teman-teman sudah harus memastikan looknya itu sudah on point in everything sejak di dalam kamar karantina. Teman-teman harus memastikan bahwa look teman-teman on point in everything sejak di dalam kamar di depan cermin. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, jangan lupa untuk terus mengisi aura positivisme di dalam diri teman-teman gitu. Jadi isi dengan kalimat-kalimat positif, isi dengan kalimat-kalimat penyemangat. Misalnya kayak kemarin, saya kontestan paling antusias, saya kontestan paling brilliant, saya kontestan paling tampan, saya kontestan paling cantik, saya kontestan paling beruntung, saya kontestan paling bersemangat. Jadi isi dengan kata-kata seperti itu biar aura positif itu ada di dalam diri teman-teman gitu. Dan jangan lupa untuk berusaha berlaku baik kepada semua orang, berlaku menyenangkan kepada semua orang, menjadi pribadi yang menyenangkan untuk diajak kerjasama. Itu poin yang kedua. Cara berinteraksi dengan kamera yang ketiga, teman-teman. Jadi ketika teman-teman keluar kamar, mata teman-teman sudah harus mulai memperhatikan. Jadi di sini posisinya teman-teman mencari kamera gitu ya, mencari keberadaan kamera, barangkali ada siapa yang iseng gitu teman-teman. Dan teman-teman sudah harus tahu apa yang harus dilakukan ketika ada kamera datang, baik itu untuk foto ataupun merekam video. Nah, di sini konteks yang akan kita bahas lebih ke merekam video gitu ya, teman-teman ya. Jadi ketika ada kamera datang, entah itu dari smartphone ataupun dari kamera DSLR dari penyelenggara yang datang, bentuknya apapun teman-teman sudah harus siap. Nah, teman-teman bisa berpose, teman-teman bisa menatap lensa kamera itu, jadi seolah-olah teman-teman menatap seseorang yang sedang berhadapan dengan teman-teman gitu. Karena itu nanti ketika ditayangkan di televisi ataupun di YouTube mungkin teman-teman akan menciptakan ikatan psikologi dengan pemirsa. Mungkin kita tidak akan pernah tahu nih teman-teman berapa banyak orang yang menonton aksi teman-teman di depan kamera gitu. Jadi mata perhatian teman-teman itu fokus ke lensa kamera, seolah-olah teman-teman menatap seseorang yang sedang berhadapan dengan teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa berpose menunjukkan bagaimana outfitnya, bagaimana hairstyle-nya, bagaimana aksesoris yang dikenakan saat itu gitu, atau mungkin bisa say hi gitu kan. Jadi teman-teman bisa menunjukkan bahwa teman-teman menjadi kontestan yang sangat ready untuk menang. Berikutnya yang keempat teman-teman, jangan lupa untuk mencari sumber pencahayaan alami yang bagus untuk aksi teman-teman di depan kamera. Jadi teman-teman bisa berdiri berhadapan dengan sumber cahaya itu gitu. Kalau misalnya ada flashlight teman-teman terbantu lah ya. Tapi kalau misalnya tidak ada flashlight, teman-teman harus pintar-pintar mencari keberadaan sumber cahaya gitu. Nah, ini hal yang sangat disukai oleh kameramen ataupun fotografer karena teman-teman bisa memposisikan diri, jadi mereka bisa mengekspos mungkin kecantikan teman-teman atau ketampanan teman-teman itu dengan sempurna di depan kamera. Bagaimana outfitnya, bagaimana bajunya, bagaimana mungkin make upnya itu bisa terekspos sempurna di depan kamera. Nah, dengan teman-teman pintar memposisikan diri, mencari sumber cahaya, ini sudah sangat membantu teman-teman kameramen ataupun fotografer gitu teman-teman. Dan pastinya sudah sangat membantu teman-teman kameramen ataupun teman-teman fotografer. Dan pasti mereka akan lebih memilih kontestan yang sudah siap dengan dirinya sendiri daripada kontestan lain yang belum siap dengan dirinya sendiri. Dan secara otomatis teman-teman nantinya akan disayangi oleh teman-teman kameramen ataupun fotografer. Dan ini berarti teman-teman sudah menjadi seorang media darling. Kemudian langkah yang kelima teman-teman, ketika teman-teman mendapatkan kesempatan wawancara, teman-teman harus sangat antusias dengan kesempatan tersebut. Ingat, ini adalah waktunya kesempatan membranding diri teman-teman, citra seperti apa yang ingin ditampilkan di depan publik, dan teman-teman harus membingkai wajah teman-teman itu dengan
Senyum kepercayaan diri dengan antusiasme yang tinggi, dan jangan lupa fokus mata teman-teman itu ke lensa kamera tadi. Jadi teman-teman beranggapan bahwa lawan bicara teman-teman itu sedang ada di hadapan teman-teman langsung. Kenapa? Karena nanti ketika ditayangkan di televisi, ini teman-teman menciptakan ikatan psikologi dengan jutaan pemirsa yang melihat penampilan teman-teman. Nah, di sini teman-teman, wawancara di depan kamera itu berbeda ketika teman-teman mendapatkan kesempatan untuk berbicara di atas stage. Jadi ketika teman-teman wawancara di depan kamera, teman-teman bisa menggunakan volume suara yang sedang dengan kata-kata yang jelas, yang padat, kemudian pesannya tersampaikan ke hati pemirsa. Nah, di sini teman-teman fokus dengan pertanyaan yang ditanyakan itu apa, kemudian berusaha menjawab pertanyaan itu dengan brilian, dengan cerdas gitu kan, dan menjawab pertanyaan tersebut menggunakan perasaan dan juga hati gitu teman-teman. Pesan yang disampaikan menggunakan perasaan, menggunakan hati, itu nantinya akan tersampaikan kepada pemirsa dengan menyentuh perasaan dan hati pemirsa juga. Nah, cara yang keenam teman-teman, ketika di atas stage. Jadi ketika malam grand final, teman-teman sudah beraksi di atas stage, teman-teman harus paham betul, harus menguasai betul bagaimana teknik pengambilan gambar ketika grand final nanti. Apalagi teman-teman nanti akan di-shoot close up gitu. Jadi ekspresi wajah teman-teman itu nanti akan terbingkai sempurna di televisi gitu. Mungkin satu layar televisi nanti akan penuh dengan wajah teman-teman. Jadi ekspresinya itu harus benar-benar terbingkai sempurna teman-teman ya. Nah, di sini tadi fokus perhatian mata teman-teman ke lensa kamera. Teman-teman seolah-olah sedang menyapa jutaan pemirsa yang ada di rumah. Tunjukkan bahwa diri teman-teman itu memang satu-satunya kontestan yang ready untuk menang. Teman-teman bisa pose, teman-teman bisa memutarkan badan, bisa senyum, bisa dada-dada gitu ya. Jadi banyak cara yang dilakukan teman-teman untuk beraksi di depan kamera. Nah, di sini teman-teman yang harus teman-teman catat lagi, apa yang terekam di video nantinya lebih long lasting daripada yang tidak terekam di video gitu. Jadi teman-teman harus sadar betul ketika grand final nanti ada banyak lensa kamera yang sedang merekam teman-teman. Jadi teman-teman setidaknya harus menampilkan sesuatu yang on point in everything gitu. Ekspresi-ekspresi teman-teman yang menunjukkan bad attitude nantinya akan menjadi catatan sendiri. Apalagi di zaman jari-jari netizen seperti sekarang ini gitu. Jadi ketika grand final nanti apapun yang terjadi teman-teman harus on point in everything. Apalagi ketika grand final nanti segala sesuatunya akan terjadi dengan sangat cepat. Segala sesuatunya akan terjadi kayak mimpi gitu. Kita udah mempersiapkan ini sejak lama, mungkin berbulan-bulan atau mungkin sampai 1 tahun gitu. Tapi ternyata grand finalnya, kalau misalnya kontes di tingkat kabupaten atau kota ataupun provinsi itu biasanya 2-3 jam gitu kan. Nah, show must go on. Jadi ketika ada pengumuman itu akan lanjut ke babak berikutnya. Dan teman-teman sekecewa apapun, semarah apapun, teman-teman jangan menunjukkan itu karena ada banyak lensa kamera yang sedang merekam aksi teman-teman, yang sedang merekam ekspresi teman-teman. Kemudian cara yang ketujuh teman-teman, ketika teman-teman mendapatkan kesempatan untuk berbicara di atas stage, ini harus teman-teman ingat bahwa teman-teman sedang berhadapan dengan ratusan pasang mata yang melihat di ballroom tersebut gitu. Jadi teman-teman di sini volume suaranya harus memainkan sensasi biar semua orang di setiap sudut ballroom tersebut tahu kata-kata yang terucap dari mulut teman-teman itu apa kata-katanya gitu. Jadi teman-teman harus memainkan sensasi biar penonton yang ada di ballroom tersebut tahu dengan kata-kata yang diucapkan teman-teman. Otomatis volume suaranya juga jauh lebih tinggi gitu. Karena berada di hadapan audiens gitu kan. Nah, ketika teman-teman menjawab pertanyaan, tadi selain menjawab pertanyaan dengan cerdas, dengan brilian, teman-teman juga harus memainkan, mengolah perasaan dan juga hati, karena itu yang akan tersampaikan ke pemirsa yang ada di rumah, ke dewan juri, ataupun ke penonton
yang ada di ballroom tersebut. Nah, tips juga nih teman-teman sebenarnya, ketika teman-teman mendapatkan pertanyaan, teman-teman menunggu seisi ballroom tersebut untuk hening sejenak. Jadi mereka benar-benar sedang menantikan teman-teman menjawab apa. Sedang menantikan suara apa, jawaban apa yang akan teman-teman jawab atas pertanyaan tersebut. Nah, di sini teman-teman harus fokus dengan pertanyaannya. Teman-teman harus fokus untuk menjawab pertanyaan tersebut dan paham setiap kata-kata yang keluar dari bibir teman-teman. Teman-teman tidak usah berpikir nanti akan mendapatkan tepuk tangan atau enggak, itu urusan nanti, itu urusan belakangan. Teman-teman fokus dengan pertanyaannya saja dan teman-teman fokus untuk menjawab pertanyaan tersebut gitu. Dapat tepuk tangan atau enggak dari audiens itu urusan belakangan. Daripada hal tersebut membuat teman-teman gugup ataupun overthinking. Ini sesuatu yang berdampak kurang baik untuk performa teman-teman di atas stage. Last but not least teman-teman, ini cara yang ke-8. Teman-teman sudah harus paham bahwa teman-teman harus punya stopping power, kekuatan untuk membuat orang berhenti sejenak melihat penampilan teman-teman. Baik itu kameramen atau fotografer, atau penyelenggara, atau dewan juri, teman-teman sudah harus memikirkan trik apa yang digunakan agar teman-teman punya stopping power. Apakah dari storytelling yang ingin teman-teman hadirkan? Jadi kayak bagaimana teman-teman berbicara, bagaimana cara teman-teman berbicara di depan kamera itu sesuatu yang bisa dipelajari. Apakah teman-teman mau centil, atau mungkin mau genit, atau mungkin mau tegas gitu, itu sesuatu yang bisa dipelajari gitu. Apakah teman-teman juga ingin menjadi seorang sweetheart yang disayangi sama semua orang? Sama penyelenggara, sama media, sama kameramen, sama masyarakat, itu juga sesuatu yang bisa dipelajari. Teman-teman tinggal memilih mau yang seperti apa. Ini teman-teman juga bisa bercerita tentang bajunya, itu dibikin oleh siapa, bercerita tentang apa, filosofi tentang baju tersebut itu tentang apa. Jadi banyak hal yang bisa diceritakan gitu. Mungkin di sisi lain atau di kesempatan lain, teman-teman bisa bercerita tentang dukungan yang teman-teman peroleh dari lingkungan tempat tinggal teman-teman, dari sahabat teman-teman, atau mungkin bisa bercerita kalau teman-teman sudah memimpikan momen tersebut, momen berada di ajang tersebut itu sudah sangat lama gitu. Jadi keberadaan teman-teman di ajang tersebut itu bagian dari mimpi yang terwujud gitu. Jadi benar-benar teman-teman sudah sangat siap untuk menang dan menunjukkan bahwa teman-teman tidak akan salah dipilih gitu. Ketika penyelenggara memilih teman-teman untuk memenangkan ajang tersebut, mereka sudah memilih orang yang tepat gitu. Jadi banyak banget yang bisa diceritakan ketika teman-teman ada kesempatan untuk di-interview. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Share apabila dirasa video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.